Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, atau yang disebut dengan ihsan. Perintah tersebut tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu beribadah kepadanya. Kita semuanya dilarang untuk menyembah kepada selainnya. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua di dalam ayat ini adalah wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti kita ketahui, yang namanya orang tua kita itu ada 3 macam. Yang pertama, orang tua yang melahirkan dan membesarkan, yaitu ayah dan ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, orang tua yang telah membesarkan kita. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah wajib kepada seluruh umat manusia, apalagi kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita semuanya. Perintah yang ketiga, wazil kurba, dan perintah berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita semuanya berbuat baik kepada orang banyak, kita berbuat baik kepada orang yang jauh dari kita, tapi kita lupa untuk memberikan, untuk selalu berbuat baik kepada orang yang ada di dekat kita. Di dalam ayat ini dijelaskan, sebelum kita memberikan kepada orang lain, lihat dulu orang yang lebih dekat dengan kita, apakah orang yang lebih dekat dengan kita membutuhkan ataukah tidak. Perintah yang keempat, wal yatama wal masakin, perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Apabila kita semuanya melihat di sekitar kita ada anak yatim, ada orang-orang miskin, maka kita semuanya diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya. Jangan sampai kita semuanya diberikan kelebihan berupa harta oleh Allah, tapi kita semuanya lupa untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang pelit. Bahkan yang namanya rezeki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, janganlah lupa kita selalu berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Kemudian perintah yang kelima, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu berkata yang baik. Kata-kata yang baik pastilah keluar dari orang yang baik pula. Kemudian sebaliknya, kata-kata yang buruk pasti keluar dari orang yang buruk pula. Maka
Untuk membedakan orang baik dan buruk, lihatlah dari perkataannya. Orang yang baik akan selalu berkata yang baik. Sebaliknya, orang yang buruk pasti akan selalu mengeluarkan kata-kata yang buruk pula. Perintah yang keenam, wa aqimus shalah. Perintah untuk mendirikan sholat. Seperti kita ketahui, yang namanya sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana mungkin seorang akan menjadi hamba yang baik, akan menjadi hamba yang soleh, jika seorang hamba itu meninggalkan sholat? Di dalam sebuah bangunan, yang paling penting itu kan tiang. Jika bangunan tidak punya tiang, bagaimana bangunan itu akan berdiri? Begitupun dengan sholat. Jika seorang hamba tidak sholat, bagaimana dia akan menjadi hamba-hamba yang baik? Perintah yang terakhir, wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kata zakat ini biasanya disandingkan dengan kata sholat. Setelah kita mendirikan sholat, maka kita semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Cuman bedanya dengan sholat, yang namanya sholat diwajibkan untuk seluruh umat muslim. Berbeda halnya dengan zakat, zakat itu diwajibkan untuk orang-orang muslim yang mampu. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Maka apabila kita sudah melaksanakan sholat, kemudian kita diberikan rezeki lebih untuk melaksanakan zakat, maka tunaikanlah zakat. Jangan sampai kita semuanya menjadi hamba-hamba yang tidak mau melaksanakan zakat. Ketujuh perintah tadi adalah perintah yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang diberikan keteguhan hatinya untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.